Hadirin sekalian, nampak dari kejauhan kita saksikan rombongan atau iring-iringan Bapak Anies Baswedan menuju ke lokasi, ke tempat kita, ke tempat acara kita pada siang hari ini. Tentu kita sama-sama berharap kita memberikan support yang luar biasa, semangat yang luar biasa untuk suksesnya acara kita pada siang hari ini. Nampak kami saksikan tuan rumah Bang Amran juga sudah bersiap-siap menyambut kedatangan beliau. Yang aja, pasti. Wow, luar biasa. Sudah semakin dekat, kita berikan aplaus dulu yang paling hangat hadirin sekalian. Mana tepuk tangannya? Luar biasa ya. Tentu kita sangat bergembira. Kehadiran beliau akan terasa istimewa. Sekali lagi Bapak-Bapak Ibu sekalian, boleh kita berikan tepuk tangan dan aplaus yang paling meriah semuanya. Kami ucapkan selamat datang kepada Bapak Anies Rashid Baswedan di bumi Angin Mamiri. Di tempat ini suasana yang begitu akrab didapat langsung disambut oleh padat gitu. putra terbaik Sulawesi Selatan, Bapak Andi Amran Sulaiman, selaku tuan rumah. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi, boleh yang paling meriah. Selamat datang Bapak Anies Rashid Baswedan. Selamat datang bertemu dengan sahabat AAS. Ya, tentu Bapak Anies Baswedan beserta rombongan akan beristirahat sejenak sambil bersilaturahmi di pendopo, dan kita akan mengikuti acara yang pada siang hari ini. Presidenku. Kepada Bapak-Bapak Ibu sekalian, kami persilahkan kembali untuk menempati posisi semula atau ke tempat duduknya masing-masing. Bapak-Bapak Ibu, kami silakan untuk kembali ke tempat duduknya masing-masing. Kita berikan waktu kepada Bapak Anies Baswedan untuk menyapa tuan rumah serta sahabat-sahabat beliau di pendopo. Kembali Bapak Ibu. Tertib. Sekali lagi mohon kerjasamanya Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, agar simpatisan yang semua di alam yang dia kelola dan hasilnya luar biasa. Mereka makmur luar biasa. Sulawesi Selatan ini adalah salah satu wilayah yang berbanyak bukti dalam hasilnya dari alam digital.
Dan ini merupakan satu hal yang sumber kekayaan kita yang luar biasa. Pak Menteri, itu tahu benar cerita tentang masalah kekayaan kita ini. Mudah-mudahan dengan pengelolaan sumber daya alam dan pertanian yang berbasis industri, Indonesia ke depan bisa kaya raya lah. Ya, persoalan tentang luar negeri mungkin bisa selesai. Ya mungkin Pak Anies sebagai, ya sebut aja sebagai Presiden Republik Indonesia, mudah-mudahan itu bisa memberikan perspektif kepada kami sebagai anggota Dewan mewakili masyarakat Sulawesi Selatan. Kira-kira gimana pandangan Bapak tentang ini untuk ke depan? Karena ini bukan hal yang mudah, tetapi pasti bisa insya Allah. Saya persilahkan Pak Presiden untuk bisa menyampaikan tanggapan. Amin. I love you, Pak Anies. Siap nanti lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kesempatan ini dari Universitas Muhammadiyah dan juga sekarang di Universitas Terbuka. Pak Anies, APK perguruan tinggi Indonesia hanya 32%. Itu artinya bahwa jumlah yang mendapat kesempatan untuk kuliah hanya 32% dari penduduk usia kuliah di seluruh Indonesia. Di ASEAN ini kita terendah. Yang pertama itu Singapura, 91%. Kita di bawah Malaysia, di bawah Thailand. Nah, Pak Anies selaku Presiden 2024 nanti, Amin. Pakiat supaya duduk yang 60 yang belum mengenyam pendidikan tinggi, apa upaya Pak Anies untuk memberi kesempatan kepada mereka? Apa 1 periode atau 2 periode? Kemudian yang kedua adalah menyoroti fenomena dan kejadian saat sekarang ini. Kita sudah melihat hampir di seluruh media sosial yang ada, di TV atau radio, itu asal lagi anak membunuh orang tuanya, dan tidak sedikit juga orang tua membunuh anaknya. Belum lagi kita bicara masalah begal, masalah gangguan keamanan yang hampir melanda seluruh Indonesia. Pertanyaan Pak Anies, apa upaya Pak Anies nantinya memperbaiki akhlak atau karakter bangsa agar bisa kembali seperti sesama. Itu dua saja Pak Anies sebagai tokoh pendidikan yang insya Allah akan Indonesia yang akan datang. Kehadiran di sini sekaligus doa kami semua seluruh keluarga kita untuk memilih Pak Anies sebagai untuk petunjuk sementara. Siap. Baik. Di panggung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du.
Pak Amran Sulaiman yang saya hormati, Ketua Ikatan Alumni Unhas yang saya hormati, Pak Profesor Adi Cula, Ketua Forum Dosen Sulsel, dosen Makassar, dosen Universitas Forum Sulsel, kemudian para guru besar semua yang hadir di sini, yang saya hormati juga senior kami, Bang Tamsil Lindrung, yang saya hormati Pak Ahmad Ali, Wakil Ketua DPP Partai Nasdem, Pak Sugeng, ini Ketua Komisi 7, tadi bicara sumber daya alam, ini Ketua Komisi 7, DPR, dan semua hadirin, ini ada Ustaz Wali Rosid juga ikut hadir. Alhamdulillah, semua saja yang tanpa mengurai sama-sama tidak sebut satu persatu. Pak RMS mana? Pak RMS ada situ. Baik, Bapak Rusdi, Pak Saharudin, dan semua saja. Pertama, izinkan saya sampaikan terima kasih. Terima kasih atas undangannya dan terima kasih atas jamuan makan siang yang luar biasa tadi. Kita boleh berterima kasih sama Pak Amran dan semua yang menjamu kita. Insya Allah rizkinya dilipat gandakan. Lalu yang kedua, kita bersilaturahmi di sini dalam sebuah perjalanan bersama. Saya rasa saya akan berikan pengantar dulu sebelum komentar pada hal-hal penting yang disampaikan oleh tadi Prof. Marsudi, Prof. Marsuki, Prof. Rahman Rahim, juga Prof. Bahakim, Prof. Naida. Banyak hal yang tadi disampaikan, tapi sebelum sampai ke sana, izinkan saya menyampaikan beberapa hal dulu sebelum sampai kepada isu-isu ini. Pertama, kalau kita lihat Republik ini itu didirikan oleh para pemikir, oleh cendekiawan yang mereka torehkan gagasan tentang sebuah bangsa, gagasan sebuah republik yang melampaui suasana di masa itu. Karena kecendekiawanannya, mereka membangun sebuah republik dan kebangsaan yang dahsyat, Pak. Jangan kita lihatnya sekarang, kita lihatnya tahun 30-40-an. Satu, menyepakati satu bahasa bersama, bahasa persatuan, dan itu bukan bahasanya yang mayoritas, tapi bahasa yang paling bisa mempersatukan. Itu dahsyat. Karena itulah hari ini kita bisa berkumpul dan tidak perlu penerjemah, Bapak Ibu. Di negeri lain kalau orang berkumpul perlu penerjemah. Kita tidak perlu, karena kita kesepakatan itu. Dan kesepakatan itu dibuat 17 tahun sebelum ada republik. Itu dahsyat, satu. Yang kedua, ketika republik ini didirikan, semua diperlakukan setara, padahal pendiri republiknya itu anak-anak kaum aristokrat. Para pendiri republik ini orang sekolah, yang pada sekolahan, anaknya keluarga makmur, tapi bikin republik yang semua orang disetarakan kesempatannya. Itu yang membedakan kita dengan negara-negara tetangga kita. Di sana aristokrasi dipertahankan. Di kita aristokrasi sebagai warisan budaya, tapi bukan struktur negara dan bukan struktur politik. Itu terobosan yang dahsyat. Lalu di dalamnya ada sebuah gagasan tentang kemerdekaan sebagai jembatan emas meraih keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu saya ingin sampaikan di sini, ini dokumen ini dan gagasan-gagasan muncul dari kaum cendekiawan menginginkan sebuah pesan ini harus dihitung lagi. Mereka menggunakan ilmu pengetahuan untuk menyusun republik. Mereka menggunakan sosiologi, mereka menggunakan ilmu politik, mereka menggunakan ilmu psikologi, mereka menggunakan ilmu tata negara. Ada ilmu di batu. Hari ini itu PR kita besar, mengembalikan ilmu pengetahuan kembali di nakoda, menjalankan republik ini.
Republik ini harus diatur pakai ilmu, jangan ilmu dianggap tidak penting. Kadang-kadang kita tanpa sadar meremehkan ilmu pengetahuan. Dan ujian paling nyata soal ini 2 tahun lalu. Ketika pandemi ini menerpa seluruh dunia, dunia ditunjukkan siapa pemimpin yang menggunakan ilmu pengetahuan dan siapa pemimpin yang tidak menggunakan ilmu pengetahuan. Iya, saat itu dunia ditunjukkan mana pemimpin yang pakai ilmu pengetahuan, mana pemimpin yang tidak menghormati ilmu pengetahuan. Siap. Macam-macam. Ini gelora semangat Makassar memang dahsyat. Ini tadi ketika mendarat saya bilang ini sebuah negeri pemberani di sini. Kali layak kembang. Iya, itu dahsyat. Siap. Oh aku. Nah, sampai mana tadi? Pandemi. Ya. Ya, jadi ilmu pengetahuan. Yang kedua, kita ini membangun republik dengan semangat gerakan, Bapak Ibu. Gerakan, bukan program. Gerakan. Bapak Ibu kita semua di sini para profesor ini, kalau boleh saya tanya, orang tuanya dulu apa? Oh, tadi. Kakeknya bisa jadi buta huruf Latin, betul ya? Iya. Tahun 48, bulannya Maret, Soekarno meluncurkan program namanya Gerakan Pemberantasan Buta Huruf. Oke. Itu yang menarik dari peluncuran itu, ada papan tulis. Soekarno itu menulis A, I, U, E, O. Oke. Di atasnya ada spanduk. Tulisannya, bantulah Gerakan Pemberantasan Buta Huruf. Ini yang hilang di pemerintahan hari ini. Kata bantulah. Oke. Negara mengatakan pada seluruh rakyat, bantu kami. Terlibatlah. Itu intisari republik ini. Gerakan. Ketika mempertahankan kemerdekaan itu tidak dianggap sebagai program Kementerian Pertahanan, Pak. Coba kalau tahun-tahun itu, Pak, mempertahankan kemerdekaan itu dianggap program Kementerian Pertahanan. Belanda datang, sekutu datang, rakyat bilang silahkan kementerian berperang, semoga menang. Oke, nanti kalau kalah kami kritik, kalau menang kami puji. Tidak, semua terlibat. Nah, ini yang ingin kita kembalikan. Satu adalah semangat untuk menggunakan ilmu pengetahuan. Yang kedua, problem-problem diselesaikan sebagai gerakan. Kalau bahasa sekarang menyebutnya kolaborasi. Nah, baru sekarang saya mau masuk apa yang tadi disampaikan. Kita sekarang perlu kolaborasi, Pak. Kenapa? Karena negara tidak boleh diasumsikan paling tahu semua urusan. Selama ini kita sering mengasumsikan negara paling tahu. Saya beri contoh, kami menangani Jakarta. Saya sampaikan kepada semua. Kita kolaborasi. Yang kami miliki adalah kewenangan dan fiskal. Ide, gagasan, terobosan, permasalahan yang lebih tahu adalah masyarakat. Kerjanya bersama. Dari masyarakat bawa solusi-solusi, kami adopsi, jadi kebijakan, eksekusi, fiskalnya disiapkan. Lalu apa yang terjadi? Transformasi di Jakarta kemarin. Itu bukan dikerjakan sendirian, itu adalah hasil terlibatan begitu banyak. Nah, ini juga yang kami harapkan dari para cendekiawan. Cendekiawan yang melihat masalah di lapangan. Tapi visinya, ideologinya jelas, Pak. Ideologinya adalah menghadirkan keadilan sosial. Ideologinya, jangan ideologinya yang berbeda. Menggunakan mekanisme pasar untuk pertumbuhan pasar, tetapi pasar yang berkeadilan. Pasar yang memberikan manfaat bagi semua. Karena itulah semangat Bung Hatta ketika membangun ekonomi Indonesia. Beliau bukan hanya bicara pertumbuhan ekonomi, tapi pertumbuhan yang berkeadilan. Kalau pertumbuhan ekonomi saja, nanti bapak-bapak lihat angka pertumbuhannya tinggi. Mana rumah tangga kita? Nggak merasakan manfaatnya. Karena tidak ada yang namanya
distribusi yang merata. Kita menggunakan redistribusi, tapi tidak distribusi. Harusnya pertumbuhan ekonomi itu distribusi lewat pasarnya berkeadilan, sehingga redistribusinya tidak perlu terlalu besar. Nah, kalau kita dibalik, redistribusinya kita gedein dengan cara besarin pajak, masukkan ke pemerintah, oleh pemerintah nanti redistribusi. Bentuknya subsidi-subsidi ABCDFG, termasuk cash transfer. Nah, itu kira-kira Pak ide utamanya. Jadi ketika tadi disampaikan tentang pengelolaan sumber daya alam, kita kembalikan kepada tujuan awal Republik ini, Prof. Bahwa ini harus dikelola dengan berpihak kepada kepentingan rakyat, kepentingan orang banyak, dan memberikan manfaat sebesar-besarnya untuk seluruh rakyat Indonesia. Allahu Akbar. Nah, itu harus dirumuskan. Nah, masalahnya kita ini, itu ada pada filsafatnya, semua setuju. Tapi model ekonominya tidak dikeluarkan. Bagaimana bisa model ekonominya, model polisinya? Nah, ini yang dibutuhkan. Tapi sebagai filosofi kita semua setuju. Nah, ini yang harus dibutuhkan. Nah, karena itu berharap nanti dari Bapak Ibu sekalian, garis kebijakannya begitu. Tapi modelingnya, nah ini harus dibuat nih. Bagaimana skema yang bisa menghasilkan fair. Jangan sampai begini Pak, dikuasai tapi berhentinya di Menteng, di Pondok Indah, sama aja Pak. Betul nggak? Kita butuhnya bukan berhenti di Menteng, Pondok Indah, kita butuhnya dirasakan oleh rakyat seluruh Indonesia, apalagi di tempat-tempat yang di situ ada sumber daya alam. Karena kalau tidak jomplang Pak, di tempat sumber daya alam terjadi kemiskinan yang luar biasa. Dan itu sudah kita saksikan di banyak tempat. Kemudian Pak Rahman Rahim, ini PR kita Pak, soal partisipasi. Setiap tahun lahir sekitar 5,6 juta anak di Indonesia, rata-rata per tahun. Dari 5,6 juta anak itu, yang nanti masuk kuliah, seperti Bapak sampaikan tadi, mungkin sekitar 3 jutaan. Jadi 2,6 juta itu hilang di jalan Pak. Kalau sekarang ini usia 18 tahun, masuk tahun 22, di sekolahin. Bapak-bapak tinggal cek aja semua kabupaten kota provinsi, cek. Kami pernah melakukan Pak, namanya neraca pendidikan Pak. Kami lakukan, saya nggak diteruskan. Namanya neraca pendidikan. Kenapa disebut neraca pendidikan? Jumlah input yang masuk, sumber dayanya, dan output yang keluar. Karena itu disebut neraca. Masuknya banyak, keluarnya sedikit, hilang di jalan ini. Hilang di jalan. Nah ini Pak, menurut saya komitmen itu harus kita wujudkan. Dan cara mengujinya gampang, cek aja jumlah bangkunya. Kalau bangku SMA itu hanya 60% dari bangku SD kelas 1, forget it. Berarti nggak niat nyekolahin ini. Nggak niat nyekolahin. Karena kalau sampai universitas itu optional. Sebagian masuk vokasi, kalau vokasi bisa langsung cukup banyak. Nah, karena magnitude kita yang besar sekali. Lalu tentang pendidikan karakter, saya rasa setuju Pak, ini harus jadi perhatian soal pendidikan karakter ini. Kalau namanya pembiasaan ini, di dalam pendidikan itu ada intrakurikuler, ada ekstrakurikuler, dan ada non-kurikuler. Nah, non-kurikuler ini nggak digarap. Ini harus digarap Pak, non-kurikuler. Bapak Ibu, utamanya adalah mengintegrasikan Kepulauan Seribu dengan daratan agar setara. Dan alhamdulillah sekarang kondisinya setara antara Kepulauan Seribu dengan kita. Contoh, biaya kebutuhan pokok itu mahal karena mereka kalau belanja ke daratan Jakarta. Apa yang kami kerjakan? Memindahkan pasar induk ke pulau. Jadi pulau itu, pasar induk Kramat Jati, yang biasanya jadi berita harga-harganya itu, dipindahkan satu, dibuatkan satu, namanya Jak Grosir. Sehingga seluruh warung di kepulauan, belanjanya cukup di Jak Grosir di pulau. Dan mereka diantar ke tiap-tiap pulau. Apa yang terjadi? Biaya transport diambil alih oleh negara. Diambil oleh negara. Masalahnya selama ini negara nggak mau ambil alih itu. Nggak mau ambil alih itu.
Iya, loh. Bagaimana ini kenyataannya republik ini tersebar penduduknya. Lalu mekanisme distribusi barang diserahkan pada pasar. Ketika diserahkan pada pasar, pasar langsung hitung rugi. Begitu biayanya tinggi, dia dimasukkan ke dalam harga barang. Ketika masuk harga barang, siapa yang harus menanggung? Rakyat di tempat yang sulit. Di situ negara harus hadir, di situ negara harus ambil alih. Jadi, Bapak Ibu, yang saya sampaikan bukan rencana, ini kenyataan. Sudah terjadi. Gitu. Yang diubah itu mindsetnya. Bahwa negara hadir mengambil alih basic need harus setara, bukan harga sama. Tidak ada harga sama. Siapapun belajar ekonomi pasti tahu. Tidak ada harga sama, tapi setara. Dan begitu kita ambil alih biaya logistik itu, langsung kebutuhan pokok di Kepulauan Seribu harganya terjangkau oleh semua. Oke, satu itu. Yang kedua, mobilitas. Bapak Ibu kalau tinggal di pulau ke daratan itu, apalagi kalau pulaunya namanya ada satu pulau yang paling jauh itu Pulau Sebira. Pulau Sebira. Pulau Sebira itu isi orang Bugis Pak di sana. Bugis Makassar di Pulau Sebira. Pulau Sebira penduduknya hanya 700 orang. 700-an orang. Tempatnya pulau itu lebih dekat ke Lampung daripada ke daratan Jakarta. Tapi mereka tidak mau jadi bagian dari Lampung. Mereka maunya tetap Jakarta. Apa yang terjadi? Untuk ke sana naik kapal itu minimal 8-10 jam sekali jalan. Selama ini dikelola oleh swasta. Negara hadir, kami beli kapal, kami siapkan kapal 2,5 jam dari Ancol sampai ke Pulau Sebira. Apa yang terjadi ketika itu dilakukan? Biayanya apa? Biaya disetarakan. Nah ini satu lagi. Negara hadir siapkan. Lalu biaya transportasi mereka itu masuk ke dalam sistem Jaklingko namanya. Jaklingko itu adalah sistem transportasi umum yang pakai kartu bisa naik bis, naik angkot, naik kereta di mana saja di Jakarta. Termasuk naik kapal. Jadi orang yang di pulau itu tinggal pakai itu, tap sampai ke daratan, pindah bis, pindah angkot tanpa biaya tambahan karena mereka warga Jakarta yang perlakuannya setara. Dengan begitu terjadi tuh. Dan sekarang Bapak Ibu datang ke Pulau Seribu, maka akan menemukan listriknya pakai solar panel, airnya air recycle dari namanya seawater reverse osmosis itu apa? Salinasi ya, salinasi dari air laut menjadi air minum. Kami ingin sampaikan dan ini yang kami tawarkan. Saya sampaikan kepada berkali-kali. Kami tidak hanya menawarkan visi. Kami tidak menawarkan misi. Yang kami tawarkan adalah rekam jejak, bukti konkret yang sudah dilaksanakan. Karena kalau visi misi bisa ngarang, makin terampil ngarang, makin keren kelihatannya. Ya. Tapi itu adalah karangan masa depan. Apa? Visi saya A, B, C, D yang mengatakan tak perlu bawa bukti, yang menentang tak bisa memberikan pembantahnya. Namanya imajinasi masa depan. Kalau rekam jejak itu hal yang senyatanya sudah dikerjakan. Jadi itu yang kita bawa. Nah, ini sejalan dengan apa yang disampaikan tadi Prof. Bahakim. Setuju Prof. Bahakim. Saya ingin garis bawahi. Yang kita bawa bukan target menjadi sesuatu, bukan. Yang kita bawa adalah misi. Misi itu beda sama target. Kalau target itu untuk diraih, kalau misi itu untuk dilaksanakan. Jadi kalau orang bawa misi itu untuk dilaksanakan. Nonton Piala Dunia nggak tadi malam? Brazil kalah ya. Piala Dunia itu mengejar target, Pak. Begitu dapat pialanya, selesai proses. Dalam proses politik tidak begitu. Ketika selesai pemilu, selesai pilpres, di situ misi dilaksanakan. Persis seperti yang dikatakan Prof. Bahakim tadi. Di situ dilaksanakan. Jadi sistem balik tuh. Nah, amin, amin. Siap. Nah,
Nah itu dia, saya mau bilang, alhamdulillah kalau ngomong stadion, Jakarta sudah jadi stadion. Nah, ini juga salah satu yang perlu kita kerjakan, Pak. Membangun fasilitas-fasilitas pemersatu seperti stadion. Tidak harus ukurannya sebesar Jakarta, tapi standarnya harus standar internasional di semua kota-kota besar di dunia. Sehingga dia menjadi tempat pemersatu. Tempat pemersatu. Pak, kalau sudah ke stadion sepak bola, apapun latar belakangnya, mereka bersama-sama berada di situ. Di Jakarta juga sebagai pemersatu. Jadi, Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas apa yang disampaikan. Nah, kalau saya boleh usul, mohon forum dosen memikirkan tema-tema yang tadi dibahas dan yang belum diungkapkan. Tapi saya titip Pak. Tolong ini nanti pembahasan begini. Kita yang di akademisi ini Pak sering mendekatinya serba deduktif. Nah, saya usul induktif. Jangan deduktif. Dan kalau bikin policy paper jangan 100 halaman. 1,5 halaman. Apapun 1,5 halaman. Apapun. Sehingga kita punya waktu yang cukup untuk bisa menyerap. Nah, saya usul pada tema-tema itu siapkan 4 pertanyaan untuk dijawab. Misalnya tadi Pak bicara sumber daya alam. Kebijakan apa yang sedang berlaku sekarang yang perlu diteruskan? Satu. Yang kedua, kebijakan apa yang terjadi sekarang yang perlu dikoreksi? 3. Kebijakan apa yang perlu dihentikan? Oke? Udah begitu dihentikan tepuk tangan. Yang keempat, kebijakan baru apa yang harus dibuat? Ini induktif ini. Jadi bukan kita, seharusnya ABCDFG melupakan yang ada sekarang, nggak bisa. Kita nggak bekerja dari nol. Makanya nomor 1, apa yang harus diteruskan, apa yang harus dikoreksi, apa yang harus dihentikan, dan apa yang harus ditambahkan yang baru. Dengan begitu kita bicara change and continuity. Kira-kira begitu. Nah, dan itu juga membuat percakapan di kampus jadi membumi, Pak. Kalau tidak percakapan di awang-awang, Pak. Dan kita ini kalau sudah berdebat rasanya kayak setengah masalah selesai, Pak. Padahal belum. Nah, itu sebabnya saya usul pakai pegangan itu. Mudah-mudahan nanti forum dosen di Makassar ini bisa memunculkan ide-ide baru dengan 4 pertanyaan tadi. Terima kasih. Selesai dalam waktu 2 tahun, maksimal 2 tahun. Amin. Nanti kita berlatih ke depan kita. Kemudian ada yang menarik Pak Anies. Masjid ini cerita awalnya adalah tikus membawa nikmat. Pasti Pak Anies bingung, kok tikus membawa nikmat? Dulu biasanya sebesar membawa nikmat. Ini tikus membawa nikmat. Tikus ada racun tikus kami temukan, namanya tiran. Tikus diracun oleh Amran. Ini digunakan Pak Tamsil, terima kasih Pak Tamsil. Beliau yang bimbing saya waktu itu 10 tahun yang lalu. Ini sudah digunakan beberapa negara. Racun tikus ini paling ampuh. Jadi kalau Pak Anies dulu tikus membuat petani kita sengsara, itu ternyata ada hikmah di balik itu. Jadi kalau Bapak diserang, serangannya seperti tikus kencangnya, sabar aja, ada hikmah di balik itu. Nah, kemudian perjalanannya setelah itu, kenapa ada empang? Ini empang umat, Pak Anies. Empang ini hasilnya kalau panen dibagikan secara gratis, sedekahkan kepada masyarakat yang datang termasuk Pak Anies. Kemudian buah ini buah dari kebun, ada 50 ekar sana. Kalau berbuah kami undang masyarakat datang panen, dan itu juga kita tidak jual, itu